Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, gimana nih kabarnya? Still good nggak? This is your present, Thomas. I want to give you everything you wanna take. Everything is there. Don't get me wrong, oh babe. 365 Day This Day, sebuah film yang rilis di tahun 2022 yang bergenre drama erotis. Film ini adalah kelanjutan dari serial film pertamanya yang berjudul 365 Days yang rilis di tahun 2020. Dan alur ceritanya juga sudah ada di channel Nuha, cek deskripsi ya. Sedikit gambaran film ini yang akan berkisah tentang permusuhan yang terjadi antara mafia dan juga betapa rumitnya sebuah cinta segitiga. Apa? Można. Bestie? Please. Mamo, przepraszam. Kisah dibuka dengan memperlihatkan Laura yang selamat dari sebuah insiden di season pertama, di mana sekarang Laura dan Massimo akan segera melangsungkan pernikahan. Laura yang kedatangan temannya yang bernama Olga, dan mereka pun berbincang dan membahas tentang rahasia kehamilan Laura yang juga mengalami keguguran pada saat kecelakaan yang hingga kini belum diketahui oleh Massimo. Dan sebagai sahabat, Olga pun mendukung sepenuhnya kepada Laura apapun keputusan yang ingin Laura ambil. Singkatnya, pernikahan pun terjadi. Setelah Laura dan Massimo yang akhirnya resmi menikah, mereka pun melakukan bulan madu dengan penuh gairah. Di setiap harinya tanpa lelah berritual aselole. Show me something cold. Di hari-hari berikutnya mereka terus-menerus menikmati kebersamaan mereka. Hingga beberapa waktu kemudian, Massimo dan Laura mengunjungi asisten Massimo yang bernama Domenico, yang tak lain adalah suami si Olga. Mereka membahas tentang pekerjaan mereka. Waktu pun berlalu, terlihat Laura bersama sahabatnya yang tak lain adalah si Olga pergi ke suatu tempat untuk healing. Mereka berdua nampak happy menikmati kebersamaan mereka di suatu tempat yang indah. Jak się poznałyśmy? Błagam cię, starałam. Grazie. Tak lama mereka yang tengah asik menikmati liburan pun dijemput paksa oleh Massimo. Dan sikap Massimo pada saat itu menunjukkan arogan, yang seolah Laura adalah bawahannya yang harus menurut kepadanya. Dan atas sikapnya Massimo itu, Laura pun protes karena menurutnya itu tidaklah pantas. Laura merasa seperti terpenjara, padahal sebelumnya Laura sengaja membiarkan dirinya diculik oleh si Massimo untuk tinggal berdua. Bisa kita artikan jika di ending season 1, si Massimo lah yang telah membawa Laura kabur dan pindah di kota yang saat ini mereka tinggal. Dan dengan pertengkaran itu pun hubungan mereka jadi sedikit merenggang. Di keesokan harinya, di tengah kegalauan, Laura kedatangan pria baru yang tidak lain adalah tukang kebun suaminya. Di sana, perkenalan awal mereka sangat baik sekali, yang mana si tukang kebun bernama Najo itu memperlakukan Laura bak seorang putri. It's okay. You wrong by doing. Lalu malam-malam selanjutnya, seperti biasa Laura pun bermesraan dengan suaminya. I think Is there. I'm glad you like it. Yeah. Needs. Di suatu malam, dikala Laura dan Massimo tengah mengunjungi sebuah acara elit, di sana Laura yang kehilangan jejak suaminya malah memergoki jika suaminya sedang bermesraan alias selingkuh dengan mantan kekasihnya yang bernama Anna.
Apakah Massimo benar-benar selingkuh? Yah, nanti bakalan terjawab di penghujung kisah ya. Mengetahui hal itu, Laura pun sangat hancur sekali hatinya. Dan kebetulan Laura melihat Najo yang baru saja tiba, yang membuat Laura meminta Najo untuk membawanya pergi. Singkatnya, Laura dibawa ke kediaman Najo yang juga ditinggali oleh adiknya Najo. Di sana, Najo terus berusaha menghibur dan menguatkan Laura dari kesedihan yang Laura tengah alami. Slept so long. Dan di lain sisi, ibunya Laura datang dan menyalahkan Massimo atas hilangnya Laura, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya oleh Massimo. Dengan kejadian ini, Massimo terus menyuruh anak buahnya untuk secepat mungkin menemukan Laura. Kembali ke Laura yang kini tengah bersama dengan adiknya Najo. Di sana terlihat jika Najo adalah sosok kakak yang sangat baik, yang menjadi pelindung adiknya. Melihat hal itu, Laura semakin kagum dan mulai tertarik dengan kehidupan Najo. Most spontaneous person and Thank you. Di sebuah restoran, Massimo menemui Anna dan Massimo mengatakan jika Anna lah yang menjadi biang kerok atas hilangnya Laura saat ini. Di lain tempat, terlihat hubungan Laura dan Najo yang semakin dekat. Without. When I was away. Sedangkan di tempat yang berbeda, Anna menemui si Adriano yang ternyata adalah saudara kembarnya Massimo. Dan yang terjadi adalah Massimo tidaklah berselingkuh. Dan yang dilihat Laura di acara elit itu, Anna sedang bercumbu dengan Adriano, bukan Massimo. Tujuan mereka melakukan itu tidaklah lain agar Laura melihat hal itu dan kemudian dibawa kabur oleh anak buah mereka yang saat ini ada di depan mereka. Namun sayang, Laura tidak dibawa kabur anak buah mereka karena terlebih dulu Laura bertemu dengan Najo. Mengetahui hal ini, Adriano sangat murka karena rencana mereka untuk menculik Laura telah gagal. Dan tanpa pikir panjang, Adriano langsung saja menghabisi anak buahnya itu. Kembali ke Laura dan Najo yang kini malah semakin dekat. Dan setelah itu Najo mengakui semuanya kepada Laura kalau dia bukanlah pria miskin yang seperti Laura ketahui. Karena ayahnya Najo adalah orang kaya yang merupakan mafia kelas kakap juga, musuh ayah Massimo yang telah tewas. Najo mengatakan jika ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya karena Najo ingin sebuah kehidupan yang normal, di mana hidupnya ingin selalu dibumbui percintaan setiap harinya dan Najo hanya ingin bersama dengan Laura. Mendengar hal itu, Laura awalnya terkejut. Meski begitu, Laura sepertinya memahami kondisi Najo saat ini. For this, I need your love. Just a drink. I need to take care of one thing. Hingga di suatu ketika Najo pun bertemu dengan ayahnya, yang mana di sana ayahnya seakan-akan menyuruh Najo untuk melakukan sebuah misi agar bisnis ayahnya semakin maju. Dan terlihat sepertinya Najo pun tidak bisa menolak permintaan sang ayah. Do not come to I just came to tell you that. life. I had better. Waktu pun kian berlalu dan akhirnya Najo berusaha mengatakan yang sejujurnya kepada Laura tentang misi yang disampaikan oleh ayahnya itu. Ternyata Najo diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa Laura ke sebuah tempat untuk ditukarkan dengan sebagian besar saham milik Massimo agar ayahnya Najo bisa menguasainya. Di sana Najo mengatakan pada Laura jika ia sangat tidak ingin melakukan hal itu, tapi ia tetap tidak bisa. Laura pun dengan ikhlas mengorbankan dirinya demi kejayaan ayah Najo, agar Laura bisa bersama-sama dengan Najo. Dan agar tidak pernah bertemu lagi dengan Massimo yang telah mengkhianatinya. Di sini Laura masih belum tahu jika sebenarnya Massimo tidak pernah berselingkuh. Singkat cerita, Najo dan Laura pun OTW ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan rencana ayahnya Najo.
Sesampainya di sana, Najwa ingin membawa Laura untuk bertemu dengan ayahnya yang bernama Don Matos. Namun, pengawal Don Matos melarang Najwa untuk membawa Laura karena mereka yang akan mengurusi Laura. Tak ada pilihan lain, Najwa pun menyuruh 2 pengawal itu untuk menjaga Laura, sedangkan Najwa akan bertemu dengan ayahnya. Dan di tempat itu, ternyata Massimo juga telah ada di sana dan saat ini sedang membahas soal penawaran yang diajukan oleh Don Matos. Di mana Don Matos meminta pada Massimo untuk memberikan sebagian besar kekayaan ayahnya Massimo kepadanya jika Massimo ingin membawa Laura pulang. Mendengar hal itu, Massimo pun dengan lantang menolak permintaan kesepakatan yang dibuat oleh Don Matos. Don menegaskan jika Massimo haruslah segera mengambil keputusan karena kini Laura ada di tangan pengawalnya. Namun ternyata si Don Matos telah dikelabui oleh Anna dan Adriano, yang mana pengawal yang Najwa temui tadi bukanlah anak buah Don Matos, melainkan anak buah Adriano. Dan dengan kejadian ini, Najwa dan Massimo bergegas untuk menyelamatkan Laura sebelum dihabisi oleh Adriano dan Anna. Lalu kita pun diperlihatkan dengan Adriano dan Anna yang nampak ingin segera menghabisi Laura. Minutes. Not too far. Yeah, and that is no longer not. Beruntung, Najwa dan Massimo tiba tepat pada waktunya dan berusaha untuk menggagalkan Adriano dan Anna. Di sana, Adriano dan Massimo terlihat jelas tidak saling akur meskipun mereka adalah saudara kembar. Terlihat Laura yang berhasil meloloskan diri dari pelukan Adriano, tapi sayang, Laura harus terkena tembakan oleh Anna. Yang lalu kemudian, Najwa pun tidak tinggal diam. Dia langsung saja memberondong Anna dengan tembakannya. Juga Massimo menembaki Adriano. Yang terakhir, Najwa ingin menembak Massimo, tapi terlihat Najwa tidak sanggup melakukannya. Najwa lebih memilih menyelamatkan nyawa Laura yang saat ini terluka. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan salam dari Nuha untuk saudara semua. Semoga semua dalam lindungan yang maha kuasa, bahagia selalu dan diberkahi rezeki yang banyak. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum.